Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad yang disampaikan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada poin ke-15, halaman 32. Sahih? Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah berkata, wal qadaru khairuhu wa syarruhu wa qaliluhu wa kathiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wa huluwuhu wa murruhu wa mahbubuhu wa makruhuhu wa hasanuhu wa sayyi'uhu wa awwalu wa akhiruhu minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan takdir yang baik maupun yang jelek, sedikit dan banyak, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang zahir maupun yang batin, yang manis maupun yang pahit, yang dicintai maupun yang tidak disukai, yang baik maupun yang jelek, yang pertama dan yang terakhir, semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qada'un qadahu ala ibadihi, itulah takdir yang Allah telah tetapkan atas hamba-hambanya. Wa qadarun qadarallahu alaihim, dan itulah takdir yang Allah telah tentukan, tetapkan atas mereka. La ya'du ahadun minhum masyiatallah, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa luput, selamat, ataupun melewati kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum, kata para
masyayikh atau sebagian masyayikh, kalau antum perhatikan kitab-kitab akidah salaf itu biasanya dimulai dengan salah satu dari 3 pembahasan ini. Kalau enggak masalah takdir, masalah iman, masalah sifat Allah atau Al-Quran kalamullah. Contoh, terutama yang di Al-Kautsar yang sudah kita pernah kaji, kitab apa? Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi. Masih ingat enggak? Apa yang dibahas pertama dalam kitab itu? Hah? Enggak ingat. Taib, berkaitan dengan iman kepada takdir. Ushulus Sunnah indana an yu'mina rajul bil qadar khairi wa syarri. Yang kedua yang kita kaji apa di sana dulu? Hah? Imam Al-Bukhari, pembahasan masalah apa? Definisi iman sama dengan Harab Al-Kirmani. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi anadina qaulun wa amalun. Kata Imam Bukhari di awal akidah beliau, bahwasanya tidaklah satu orang pun aku melihat dari para ulama guru-guru yang lebih dari 1000 itu berselisih bahwasanya agama atau iman adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ini berkaitan dengan Al-Quran kalamullah. Demikian pula dalam kitab Akidah atau Hawiyah misalnya, pembahasan awal masalah sifat Allah. Ya, pokoknya hampir ya secara umum kitab-kitab salaf tentang akidah itu dimulai oleh salah satu pembahasan ini. Berkaitan dengan definisi apa? Al-iman. Contohnya di sini Harab Al-Kirmani. Demikian pula Imam Bukhari tadi. Ya, demikian pula kalau tidak salah kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Masalah iman, masalah takdir, masalah Al-Quran kalamullah. Kemudian yang kedua, pembahasannya tentang apa? Iman kepada takdir. Tadi Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Al-Bukhari, pembahasannya tentang iman kepada takdir. Kemudian juga yang kalau mau ditambahkan lagi, sebetulnya kalau antum mau cermati juga kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, ya. Demikian pula Imam Ali Al-Madini. Dua-duanya mirip ya pembahasan akidahnya. Itu kalau mau didalami lagi, pembahasan awalnya masalah iman kepada takdir. Wa minas sunnatil lazima allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min ya biha lam yakun min aliha al-iman bil qadar khairi wa syarri. Ini semuanya kata sebagian pensyarah karena banyaknya kesesatan di zaman mereka, ya. Ini berkaitan dengan 3 poin ini dan sekaligus ini bantahan kepada nenek moyang kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Pembahasan masalah iman ini membantah siapa? Murji'ah plus Khawarij. Ya, karena Khawarij itu sesat dalam pembahasan al-iman, yaitu apa? Orang yang jatuh ke dalam dosa besar hilang imannya. Sekaligus bantahan kepada kelompok Murji'ah. 2 kubu yang ekstrim. Kalau Murji'ah mengatakan orang yang fasik imannya seperti Abu Bakar wa Umar, ya. Khawarij mengatakan kafir murtad dari Islam, pelaku dosa besar. Ahli sunnah pertengahan, orang yang berbuat dosa besar, mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya, mukmin naqisu al-iman. Itu dibahas pertama kali pembahasan definisi iman, membantah 2 kelompok sesat, nenek moyang 72 kelompok sesat, Khawarij dan apa? Al-Murji'ah. Pembahasan masalah takdir membantah siapa? Kelompok Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah juga. Ya, demikian pula yang ketiga, pembahasan masalah sifat Allah, pembahasan masalah Al-Quran kalamullah, karena membahas berkaitan dengan sifat Allah. Ini membantah siapa? Yang paling utama
Al-Jahmiyah. Ini sekali lagi sekedar murojaah, pembahasan awal-awal kitab akidah salaf itu nggak lepas dari 3 hal ini. Baik, kalau di sini Imam Harab Al-Kirmani memulai dengan pembahasan iman, kemudian dibahas masalah iman kepada takdir. Beliau mengatakan wal qadaru khairuhu wa syarruhu. Iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ini sekali lagi bagian daripada salah satu rukun al-iman. Dalil tentang iman kepada takdir, ya sekedar murojaah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, kata Allah, kami ciptakan dengan takdirnya. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan yastadillu bihadihil ayatil karimah a'immatus sunnah ala isbati qadarillah as-sabiq li khalqihi. Kata Imam Ibnu Katsir sekali lagi dalam tafsir surat Al-Qamar ayat berapa tadi? 49, yastadillu bihadil ayatil karim a'immatus sunnah. Imam ahli sunnah berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan takdir Allah yang sudah ada sejak dahulu kala terhadap makhluknya. Kemudian kalau antum ya masih ingat Imam Bukhari dalam akidah beliau yang alhamdulillah sekali lagi sudah kita kaji juga di Ma'ad Kautsar, Allah yahfadzu min kulli su'in wa makruh wa yubarik fi. Imam Bukhari mengatakan wa annal qadar khairahu wa syarrahu minallah. Liqauli ta'ala kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu diantara dalil iman kepada takdir surat apa? Al-Falaq. Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang masalah ayat ini. Kemudian beliau juga berdalil dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kemudian juga ayat tadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Adapun dalam hadis, ya masyhur hadis siapa? Dalil tentang iman kepada takdir. Hadis siapa? Jibril, antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Ini secara dalil iman kepada takdir bagian daripada salah satu rukun iman yang 6 yang tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada takdir, sebagaimana dalam ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika membantah kelompok Al-Qadariyah terutama yang ekstrim. Sekali lagi dalam awal Sahih Muslim hadis Jibril dibawakan kisah dialog Abdullah bin Umar dengan dua tabi'in Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Beliau mengatakan lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah satu dari kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, terutama ilmu Allah, kalau salah satu dari mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai beriman kepada takdir. Tidak sah iman seorang hamba sampai komplit 6 rukun imannya, di antaranya iman kepada takdir. Demikian pula ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-qadar nidhamut tauhid. Iman kepada takdir itu porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibu tauhidahu. Barang siapa beriman kepada Allah namun dia mendustakan takdir, pendustaannya membatalkan tauhidnya. Gak ada artinya iman kepada Allah kalau dia dustakan, mengingkari, mengkufuri iman kepada takdir. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata para ulama iman kepada takdir ringkasnya mencakup
Berapa poin kandungannya? 4. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Yang kedua, catatan takdir. Ini sebutkan secara berurutan. Yang ketiga apa? Mengimani kehendak Allah, masyiatullah. Yang keempat, al-khalaq, Allah pencipta segala sesuatu. Ini ringkasnya iman kepada takdir mencakup 4 poin. Mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, bahkan yang belum terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Alima ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dalilnya sangat banyak yang berkaitan dengan ilmu Allah, di antaranya dalam surat Al-An'am ya. Coba lihat ayat 59. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui yang di daratan maupun yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan berguguran dari pepohonan kecuali Allah mengetahuinya. Ini ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ditambah dengan wallahu bikulli syai'in alim la takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Dalil masa ilmu Allah ini sangat banyak sekali. Yang kedua, catatan takdir. Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, nanti lihat ayat 20-an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah menimpa di atas muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali fi kitab, sudah dicatat oleh Allah. Fi kitab min qabli an nabraha, sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Betul tadi. Yang pertama Al-An'am 59, kemudian yang kedua Al-Hadid ayat 22. Nah, kemudian yang ketiga tentang al-masyiah, mengimani kehendak Allah. Dalilnya akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin, dan masih banyak yang lainnya. Walau sya'allahu maktatalu. Kemudian yang keempat, mengimani apa? Al-Khalq, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Di antara dalilnya surat tadi ya, As-Saffat, nanti dilihat ayat berapa itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, seperti yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Demikian pula dalam surat Ar-Ra'd kalau tidak salah ayat 16. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Itu ringkasnya 4 kandungan iman kepada takdir. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca lagi ucapan Imam Harb Al-Kirmani. Beliau menegaskan iman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Ucapan ini mengambil dari hadis Jibril tadi. Kemudian dibahas oleh para ulama, ya, kita wajib mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan sabda Rasul, wasyarru laisa ilaik? Hadis Sahih Muslim juga. Kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Sedangkan dalam hadis Jibril dikatakan antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka dijawab oleh para ulama, yang pertama tetap dalam istilahnya koridor hadis Jibril, mengimani takdir yang baik maupun yang jelek semuanya dari Allah. Ya, orang mukmin Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Iblis, orang kafir, orang musyrik, Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Ya. Cuma di sini apa makna wasyarru laisa ilaik? Kejelekan tidak disandarkan kepada Engkau ya Allah. Di sini ada 2 pembahasan atau alasan. Yang pertama, maksud
tidaklah kejelekan disandarkan kepada Engkau ya Allah, yaitu kejelekan yang murni, mahad asyarul mahdu la yunsabu ilallah. Kata para ulama di antaranya Syekhul Islam dan yang lainnya, kejelekan yang murni 100% tidak ada kebaikannya itu tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Dan sekali lagi hadis yang berbunyi kejelekan tidak disandarkan kepada ya Allah, yaitu maksudnya kejelekan yang murni 100%. Tanpa ada kebaikan, tidak mungkin. Ya, contoh iblis misalnya. Iblis, iya, sumber kejelekan. Namun di balik penciptaan iblis, ditakdirkannya iblis ya tercipta di muka bumi ini ada kebaikannya. Contoh apa? Adanya ahlul bid'ah itu diantara apa? Ya, godaan dari siapa? Iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada kelompok-kelompok sesat tadi. Kalau nggak ada kelompok sesat tadi, kita nggak ngomong tadi Qadariyah, Jahmiyah, Khawarij. Paham ya? Padahal arad alal mubtadi' mujahid. Membantah alil bid'ah itu apa? Ya. Jadi dari penciptaan iblis ada ladang, banyak ladang apa? Pahala. Di antara tadi. Ya, para ulama membahas kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah, ya, dan ini sekali lagi salah satu yang menyesatkan mereka adalah siapa? Iblis. Paham ya? Ini artinya ini salah satu sumber kejelekan diciptakannya, ditakdirkannya, di baliknya masih ada apa? Kebaikan. Apalagi yang lain, nggak mungkin ada yang jelek dari makhluk, ya, kecuali di baliknya ada apa? Ada kebaikan. Makanya wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepada Engkau ya Allah, yaitu maksudnya kejelekan yang apa? Yang apa? Yang murni 100%. Makanya Rasul mengatakan tadi antum minabil qadar khairihi wa syarri. Ada baik, ada apa? Ada jelek. Nggak mungkin 100% jelek, nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, makna wasyarru laisa ilaik, bahwasanya yang tadi berarti kalau kejelekan yang murni nggak ada, maka kejelekan yang juz'i, kejelekan yang apa kalau terjemahkan enaknya, al syarrul mahd, nggak ada. Kejelekan yang murni nggak ada. Berarti ada kejelekan yang apa? Juz'i. Artinya ada kebaikan, ada apa? Kejelekannya. Apa yang enaknya terjemahannya? Unda-undi kalau orang Surabaya paham. Luar Jawa nggak paham mungkin. Unda-undi itu apa? Dikira undian. Apa terjemahannya ya? Ahli bahasa itu. Iya, intinya maksudnya tadi, ya, kejelekan yang juz'i maksudnya kejelekan yang nggak murni lawannya. Paham ya? Di balik kejelekannya ada apa? Kebaikan. Itu pun tidak disandarkan kepada Allah kecuali ya lewat salah satu dari tiga hal ini. Anak ulangi biar lebih jelas lagi. Makna kejelekan tidak disandarkan kepada Allah, yang pertama maknanya tidak ada kejelekan yang murni 100%. Paham? Yang kedua, makna wasyarru laisa ilaik, kejelekan yang tidak murni itu tidaklah disandarkan kepada Allah kecuali dengan salah satu metode ini. Ada tiga metode. Yang pertama lewat keumuman makhluk Allah. Lewat keumuman apa? Makhluk Allah. Contoh, Allah khaliqu kulli syai'. Dalam surat Ar-Ra'd tadi, ayat berapa tadi? 16. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Masuk ke dalam segala sesuatu itu adalah apa? Yang jelek, yang juz'i tadi. Paham ya? Nggak langsung disandarkan kepada Allah. Allah yang menciptakan anjing, Allah yang menciptakan babi. Namun ada nggak dalam ayat hadis Allah khaliqul kalbi wal qirada wal khanazir? Nah, tidak ada. Ini sekali lagi kejelekan disandarkan ya kepada Allah yang tadi, yang juz'i tadi, lewat salah satu dari tiga ini. Yang pertama lewat keumuman
penciptaan Allah, makhluk Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Di antaranya apa? Ya, tadi kejelekan. Allah yang menciptakan iblis. Namun tidak ada dalam ayat hadis Allah khaliqu. Paham? Yang ada Allahumma Rabba Jibril wa Israfil, ya, wa Mikail. Yang baik-baik. Paham ya? Namun tetap kita yakini iblis Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Namun disandarkannya kepada Allah lewat keumuman apa? Makhluk-makhluknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang kedua, ini kalau mungkin dikatakan 2B, ya. Sekali lagi anak ulangi, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Yang pertama, maknanya kejelekan yang murni tidak disandarkan kepadamu. Paham ya? Yang kedua, ada 3 poin. Yaitu apa? Tidak disandarkan kepada Allah secara langsung. Namun apa? Lewat salah satu dari 3 hal ini. 2A, 2B, 2C. 2A yaitu lewat keumuman makhluk ciptaannya. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Masuk ke dalamnya yang jelek-jelek, yang tidak murni tadi. Yang kedua, disandarkan kepada makhluk kejelekan tersebut. Ya. Contoh tadi dalam dalilnya Imam Al-Bukhari. Ayat apa tadi? Yang kita sempat isyaratkan tadi. Surat apa? Yang pertama. Salah. Imam Bukhari tadi berdalil dengan 3 ayat tentang iman kepada takdir. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, ya, waktu subuh, min syarri, dari kejelekan apa? Ma khalaq. Ma khalaq di sini makhluk. Ya, kejelekan disandarkan kepada siapa? Makhluk. Paham? Nah, jadi tidak disandarkan kepada Allah langsung, namun disandarkan kepada apa? Makhluk. Karena memang perbuatan Allah nggak ada yang jelek. Ya, makanya asma Allah al-husna, sifat Allah al-ulya. Takdirnya, perbuatannya tidak ada yang tadi jelek yang disandarkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, disandarkan kepada Allah tidak secara langsung, dengan metode dihilangkan subjek kejelekannya atau yang berbuat kejelekan. Hadfu al-fa'il, sebagaimana dalam ungkapan jin. Nanti dilihat surat jin. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata al-jin, inna la nadri, kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki di atas muka bumi ini, atau apakah Rabb mereka menghendaki petunjuk. Ini kata ulama adabnya al-jin. Dan ini bentuk at-ta'adub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Giliran kebaikan disebutkan oleh jin, siapa subjeknya? Am arada bihim rabbuhum. Siapa subjeknya di situ? Fa'ilnya rabbuhum. Apakah Rabb mereka, yaitu Allah, yang menghendaki petunjuk atau kebaikan. Namun ketika disebutkan kejelekan, tidak disebutkan apa? Subjeknya. Wa anna la nadri asyarrun. Kami tidak mengetahui apakah kejelekan yang dikehendaki. Nggak ada apa? Subjeknya. Paham? Ini dalam bentuk ta'adduban ma'allah. Ini wallahu ta'ala alam makna dari wa syarru laisa ilaika. Yang nulis lengkap tolong dibaca lagi. Bismillah. Apa makna wa syarru laisa ilaik? 6. Kayaknya muatet semua tadi. Ditanya. Ingat dulu waktu sekolah dulu, ini sekedarnya tombong ngantuk lah, ya.
Waktu SMP dulu ada guru yang suka itu dikte. Ya, ada satu anak ya yang kelihatannya nggak pernah nulis ya, nyantai aja. Ya, tapi ya kelihatannya kayak nulis gitu. Ya, ketika ditanya, kamu nulis ya? Nulis ini. Padahal bukan tulisan yang dia catat. Ini ya, jangan sampai seperti itu antum ya. Ini ma'rifatus syarh lisyarh. Baik. 6. Siapa yang menyebutkan tadi makna wa syarru laisa ilaik? Yang pertama, tidak disandarkan kejelekan kepada Allah. Maksudnya kejelekan yang murni 100% tidak disandarkan kepada Allah, karena pasti ada kebaikan dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya, meskipun sekilas ada jeleknya. Yang kedua, tidak disandarkan kepada Allah secara langsung, namun lewat apa? Salah satu dari metode berikut ini. Yang pertama apa? 2, lewat keumuman makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, tidak disandarkan apa? Kepada Allah secara langsung, namun apa? Lewat makhluknya, min syarri ma khalaq. Yang ketiga, dihilangkan subjeknya. Faham dong? Taib itu untuk menjamakkan antara hadis antuk minabil qadar khairi wa syarrihi dengan wa syarru laisa ilaik. Wal qadar khairi wa syarru, takdir yang baik maupun yang jeleknya, kemudian ditegaskan sedikit banyaknya, dohir dan batinnya, manis dan pahitnya, yang dicintai dan dibenci, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah yang mengetahuinya tadi, alima makan, Allah yang telah mengetahui perbuatan hamba tersebut, Allah yang mencatatnya, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang menciptakannya. Semuanya dari Allah. Ya, meskipun bukan berarti Allah memaksa hamba. Kata-kata minallah bukan berarti Allah yang memaksa hamba berbuat yang jelek dan seterusnya. Namun makna daripada minallah, takdir dari Allah, yaitu tadi Allah telah mengetahuinya, Allah telah mencatatnya dalam mahfud, dan Allah menghendakinya. Meskipun tetap makhluk juga punya kehendak. Dan yang keempat, bahwasanya Allah yang menciptakannya. Itu mana minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan dan akan kita sampaikan juga, pahami kehendak Allah tidak mesti dicintai. Ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di sini. Kemudian kata beliau, qadahu ala ibadihi. Itu adalah qada yang setelah Allah tetapkan atas hamba-hambanya, dan itu adalah takdir yang Allah takdirkan atas mereka. Di sini ada pembahasan apa bedanya al-qada wal qadar. Ini kurang lebih sama dengan Islam wal iman. Kalimatani ida istama'ata iftarakota wa ida iftarakota istama'ata. Dua kalimat yang kalau bersatu dalam redaksi maka maknanya berbeda, berjauhan. Kalau mereka berpisah, tidak disebutkan dalam satu redaksi, maknanya apa? Bersama, berkumpul, atau sama. Di sini kata para ulama, al-qadha itu apa yang Allah ciptakan dari takdirnya, yang Allah timpakan kepada hambanya. Adapun takdir al-qadar itu yang Allah tulis dalam lahul mahfud. Berarti lebih dulu yang mana? Al-qadar atau al-qadha? Al-qadar. Al-qadar ini adalah apa yang Allah takdirkan dalam lahul mahfud, sedangkan al-qadha itu kejadiannya. Contoh sekarang ini kita kumpul di sini. Ada yang ngantuk nggak di sini? Wallahu alam mungkin ada. Itu semuanya apa? Qadha sekarang ini.
Ya, adapun al-qadar 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu kalau mau dibedakan antara al-qadha dan al-qadar. Al-qadha itu kejadiannya. Paham? Sedangkan al-qadar yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, al-qadar lebih dahulu daripada al-qadha. Itu kalau seperti di sini disatukan dalam redaksi ucapan al-qadha wal qadar beda maknanya. Al-qadha kejadiannya yang Allah timpakan kepada hambanya, sedangkan al-qadar yang sudah azali, sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kalau dipisahkan, al-qadha disebut terpisah dari al-qadar. Al-qadha ya al-qadar, al-qadar juga apa? Al-qadha. Sebagaimana Islam wala apa? Iman. Islam dan iman kalau disatukan dalam satu redaksi ucapan, maknanya berbeda atau sama? Kata-kata Islam wal iman kalau disatukan dalam redaksi ucapan, maknanya sama atau beda? Beda. Islam maknanya amalan yang dohir, iman amalan yang batin. Namun kalau dipisah, ya, Islam disebut dalam satu redaksi, iman disebutkan dalam redaksi yang lain, makna Islam adalah apa? Makna Islam adalah apa? Ya iman. Iman ya apa? Islam. Paham ya? Itu yang dikatakan para ulama. Dua kata ini kalau bersatu dalam redaksi ucapan, maknanya berbeda. Namun kalau berpisah, maknanya apa? Bersatu. Iman ya Islam, Islam ya apa? Al-iman. Al-qadha ya al-qadar. Namun kalau disatukan dalam redaksi ucapan, al-qadha kejadiannya pada hari hanya misalnya, sedangkan al-qadar yang sudah Allah apa? Catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian kata beliau, la ya'du ahadun minhum masyiatallah. Tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa melewati, lolos dari masyiatallah. Di sini kita ingin sampaikan yang dimaksud dengan masyiatallah al-irada al-kauniyah. Irada apa? Ini kita kembali kepada tadi pembahasan kandungan iman kepada takdir. Ada berapa tadi? Ada 3, ya. Al-ilmu wal kitabah wal al-masyiah. Al-masyiah itu adalah sama dengan irada al-kauniyah. Kehendak, ya, yang pasti terjadi meskipun tidak mesti dicintai. Irada apa? Al-kauniyah. Makanya Imam Harab Al-Kirmani di sini memakai istilah masyiatullah. Ini ada maknanya, tidak dipakai kata-kata iradatullah. Karena irada itu ada 2, irada kauniyah dan irada apa? Asyariyah. Irada yang kauniyah pasti terjadi. Irada kauniyah sama dengan masyiatullah, pasti terjadi. Makanya ulama mengatakan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin apa? Terjadi. Baik, siapa yang hafal bait syairnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ini kandungan iman kepada takdir? Bismillah. 6. Katanya Syafi'iyah. 6. Ada yang hafal? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Ya, terutama 2 bait syair yang pertama, beliau mengatakan apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Aku kalau berkehendak namun engkau tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Ini al-iman bil masyiah. Kemudian kata beliau, khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba-hambamu sesuai dengan ilmumu. Ini tahapan al-khalaq, penciptaan, dan apa? Al-ilm. Nah, intinya kata Imam Harab Al-Kirmani tidak ada seorang pun
yang bisa melewati, dalam artian lepas selamat lari dari masyiat Allah. Ya, pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Sekali lagi, masyiat Allah sama dengan iradah kauniyah. Contoh sekali lagi, kita sekarang kumpul di sini. Mungkin tadi ada, mungkin wallah alam ya, mungkin ada yang hampir nggak mau datang karena mungkin hujan atau keperluan. Cuma ya kalau sudah Allah ya tulis dalam Lauhul Mahfuz pasti datang. Paham ya? Dan ini sekali lagi adalah apa? Akidah seorang muslim muslimah, ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Kata Rasul, apa yang Allah tetapkan untukmu atau atasmu tidak akan mungkin meleset darimu. Baik ya berupa kebaikan atau kejelekan yang sudah Allah kehendaki pasti terjadi. Paham tuh? Dan sebaliknya, ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak Allah takdirkan untukmu atau atasmu, untukmu dari kebaikan, atasmu dari kejelekan, tidak akan mungkin apa? Menimpamu. Dan sudah kita sampaikan pada kajian tafsir Juz Amma waktu yang lalu di Masjid As-Salam tentang apa? Pelajaran-pelajaran berharga dari iman kepada takdir. Kalau seperti ini keyakinan seorang muslim muslimah, seorang hamba Allah, maka hatinya tenang. Dia menghadapi semuanya dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada yang menakut-nakuti dan tidak pula banyak berharap kepada manusia. Hidupnya tawakal kepada Allah karena semuanya terjadi dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat dari siapa? Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak mungkin mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Maka apa? Hati bergantung hanya kepada Allah. Wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan banyak berharap kepada manusia karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka berkumpul bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka gantungkan hati kepada Allah. Ini hubungan erat antara iman kepada takdir dengan tauhidullah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yujawizu qada'ahu. Sama dengan tadi, tidak mungkin hamba bisa melewati apa yang Allah takdirkan. Pasti dia akan tertimpa apa yang Allah takdirkan, baik dari kebaikan maupun kejelekan. Balhum kulluhum sa'irun ila ma khalaqahum lahu. Bahkan semuanya akan mengarah kepada apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah ciptakan untuk mereka. Ini diambil Allah alam dari hadis Rasul SAW, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah dicatat, ditakdirkan, ditetapkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api neraka. Semuanya sudah Allah tulis, semua Allah sudah takdirkan. Para sahabat bertanya, idan nadaul amal wa natakil ala maqad kutiba. Ya Rasulullah, kalau demikian kita cukup bersandar kepada takdir, tidak usah beramal. Kata Rasul, la i'malu, tidak boleh, tetap engkau harus beramal. Taib. Nah, kita lanjutkan pada adzan insyaallah taala. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi sedikit hadis Rasul tadi. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditentukan, ditetapkan, ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Para sahabat bertanya, idan natakil ala maqad kutiba wa nadaul amal. Ya Rasulullah, kalau demikian, kalau sudah semua ditentukan, maka apakah kita boleh bersandar kepada takdir saja, tidak perlu beramal? Kata Rasulullah, jangan i'malu, namun beramallah.
Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semuanya akan dimudahkan jalannya kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta wa taqa, memberi, bersedekah, berinfak, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada hukum sebab akibat, entah dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ya. Dan ini juga sekaligus jawaban atas pertanyaan ini. Ada yang bertanya, apabila ada yang berkata, sebenarnya Allah telah menetapkan semuanya untuk kita. Kita tidak memiliki pilihan, hanya menjalankan saja. Apakah ini ucapan Jabariyah? Jawabannya iya. Ya, ini ucapan yang sesat. Karena apa? Manusia punya pilihan. Ini berdasarkan dalil nakal, akal, maupun dalil fitrah. Ya, dalil nakal tadi, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin berkehendak. Ahlussunnah mengatakan dalam ayat ini Allah menetapkan adanya dua kehendak. Kehendak manusia wa ma tasyaun, dan kehendak Allah. Meskipun kehendak Allah lebih dari kehendak apa? Manusia. Namun tetap manusia punya apa? Kehendak. Allah mengatakan, faman syaa falyu'min wa man syaa fal. Siapa yang mau berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak silakan dia apa? Kufur. Allah menetapkan manusia punya kehendak secara akal saja. Ya. Contoh, ada orang lamar kerja. Ya, saya kasih pilihan Anda, ya. Gaji 1 miliar dengan gaji 10.000 ton. Pilih mana? Hah? Pasti punya pilihan apa? Kalau pilihan 10.000 berarti apa? Ya, kemudian juga kata ulama, orang gila, ya, apakah wajib sholat? Hah? Kenapa? Karena nggak punya al-ikhtiar dia. Paham? Nggak punya akal, sehingga nggak punya apa juga apa? Ikhtiar. Maka orang yang sekali lagi ya masih waras istilahnya, ada pilihan dia. Ya, itu salah satu bedanya orang gila dengan apa? Yang masih berakal. Dikasih ya tadi 1 miliar dengan 10.000, pasti milih yang apa? Ya, dikasih nasi basi dengan nasi kebuli mandi yang enak, pasti milih apa? Kalau yang basi dipilih berarti apa? Ya gila, paham ya? Berarti nggak punya pilihan. Ini yang membedakan orang yang waras dengan yang nggak waras, paham ya? Jadi nggak mungkin manusia nggak punya apa? Secara fitrah juga. Ya, orang keluar dari rumah pasti ada pilihan. Kemana dia mau pergi pasti dulunya ada apa? Pilihan, betul nggak? Dia misalnya keluar rumah punya pilihan antara pakai baju dengan tidak pakai. Yang bedakannya apa? Tadi punya pilihan. Kalau nggak ada bedanya berarti nggak waras. Orang nggak waras apa? Nggak pakai baju keluar di jalan, bukan wali. Nggak. Nah, ya ini sekali lagi manusia punya pilihan. Ya ini secara apa? Al-akal, ya as-sahih. Demikian pula secara fitrah ada pilihan. Ya makanya Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Makanya orang yang dipaksa ya berbuat kekafiran, kesyirikan, nggak dosa dia. Karena apa? Tadi terpaksa. Beda dengan orang yang punya apa? Pilihan. Makanya syariat ya dibangun di atas al-ikhtiyar, pilihan. Paham ya? Ya. Sekali lagi, memang salah satu keyakinan sesat dalam masalah ini yaitu tadi kelompok al-Jabariyah yang mengatakan manusia seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya pilihan sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi jauh dari nakal wal akal dan juga as-fitrah as-salimah. Kemudian wa waqi'una fima qaddara alim la mahala. Ya, manusia pasti akan jatuh ke dalam apa yang Allah takdirkan atas mereka. Lama tidak mungkin tidak terjadi. Sekali lagi sebagaimana kata Rasul tadi, ma asabaka lam yakun yukhtiaka. Apa yang sudah Allah takdirkan
untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan pasti akan menimpamu. La mahala. Ya, mustahil tidak menimpa. Ya, sekali lagi, karena apa? Manusia makhluk ciptaan Allah dan Allah yang mengatur segala. Wa huwa adlun minhu azza rabbuna wa jalla. Dan itu bagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini pembahasan berikutnya ada kaitan dengan tadi masalah pilihan juga. Wazina, wasariqah, perzinahan, pencurian, wasyubul khamar, minum-minuman keras, wa qatlun nafsi, membunuh jiwa yaitu tanpa hak, wa aklu malil haram, memakan harta yang haram, wa syirku billah, ya berbuat syirik kepada Allah, wa dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat, kulluha biqada'in wa qadarin minallah, semuanya dengan takdir dari Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Yaitu kehendak apa tadi? Irada apa? Kauniyah. Semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Itu tadi kehendak kauniyah yang pasti terjadi. Ya, meskipun Allah tidak mencintai. Ya, dan semua ini tidak Allah cintai. Perbuatan dosa apalagi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau ini terjadi tadi, pasti dibaliknya ada apa? Hikmahnya. Contoh, ada orang berbuat maksiat, apa hikmahnya? Untuk dia sendiri, bisa jadi setelah dia sadar, dia tobat, bahkan terkadang mengalahkan orang yang lahirnya sudah sholat. Paham ya? Ya. Kenapa? Tadi, karena dia ingin menutupi segala dosa-dosanya, ibadahnya lebih kencang istilahnya daripada yang dari kecil sudah apa? Rajin salat. Ada hikmahnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang mensucikan dirinya. Kata ulama, lebih nampak sifat Allah al-mahabbah kepada yang tobat. Nggak mungkin tobat kecuali setelah berbuat apa? Maksiat. Ada hikmahnya. Kemudian itu bagi dirinya yang berbuat maksiat. Bagi orang lain ada ladang pahala. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada ladang pahala. Ad-dinu an-nasihah. Ada ladang pahala bagi orang lain, yaitu dia apa? Merasa lebih bersyukur. Ya, dia di atas ketaatan kepada Allah, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di balik semua ini pasti ada apa? Hikmahnya. Kemudian kata para ulama, digandengkannya pembahasan iman kepada takdir dan yang berkaitan dengan ini maksiat, ini berkaitan dengan al-amru wan nahyu. Ya, seorang muslim muslimah, mukmin mukminah wajib beriman kepada takdir, ya, dan juga wajib mengimani perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok sesat dalam masalah ini kata para ulama. Yang pertama kelompok al-majusiyah. Mereka mengingkari takdir Allah, yaitu kelompok Qadariyah. Ya, mereka mengatakan manusia berbuat maksiat itu dengan apa? Kehendak dia sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini kelompok siapa? Al-Qadariyah. Yang dikatakan Rasul, Al-Qadariyah itu majusu hadhihi al-ummah. Kelompok majusiyah, yaitu diantaranya tadi kelompok Qadariyah yang mengikuti jak majusi. Mereka apa? Dalam pembahasan takdir tersesat, hanya menetapkan kehendak manusia. Paham? Terutama dalam perbuatan yang jelek maksiat. Manusia berbuat maksiat tanpa kehendak Allah sama sekali. Manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Lawannya kelompok al-musyrikiyah, yaitu yang mengimani takdir, cuma berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ya, ayat 148, sayaqulul ladina asyraku law sya'allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrikin akan berkata, ya, tidaklah kami berbuat syirik, demikian pula nenek moyang kami, dan tidaklah kami mengharamkan segala sesuatu
kecuali dengan kehendak dari Allah Ta'ala. Mereka berbuat syirik dan berhujjah dengan takdir. Ini dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir dan juga dalam masalah perintah dan larangan. Ahlu sunnah mengatakan wajib kita beriman kepada takdir dengan 4 poin kandungannya tadi dan sekaligus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.